Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara kembali pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu mengangkat hati memuji Tuhan. Biarlah pujian kita pagi ini boleh mempersiapkan hati kita mendengarkan firman yang akan memberkati kita. Satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Kiranya pujian ini jadi berkat untuk kita. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Yesaya 43:19 berkata, saudara, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kiranya pujian ini meneguhkan iman kita saat ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu.
demikian kiranya pujian ini dapat memberkati kita semuanya dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, satu ayat saya siapkan dari kitab Roma pasal 8, saudara, ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini yang akan kita renungkan, dan topik perenungan kita pagi ini adalah hidup bukan sekedar rutinitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bijak dia pernah berkata seperti ini: nikmatilah setiap rutinitas kehidupan saudara dengan cara-cara yang berbeda. Niscaya hasilnya akan berbeda pula dalam kehidupan saudara. Suatu ketika saudara, ada seorang bapak yang membaca sebuah buku tua. Dalam buku itu dikatakan bahwa di sebuah pantai yang tidak jauh dari tempat tinggalnya terdapat sebuah batu ajaib yang bisa mengubah benda-benda menjadi emas. Lalu karena tertarik dengan apa yang dikatakan dalam buku tua itu, bapak tersebut dia langsung bergegas menuju pantai yang disebutkan dalam buku itu, yang notabene tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dia di sana saudara mencoba untuk mengikuti petunjuk buku itu, karena di dalam buku itu dikatakan bahwa batu ajaib itu kalau dipegang dia pasti hangat. Artinya bisa dibedakan dengan batu-batu yang lain. Lalu dia penasaran, dia mencoba untuk mencari batu tersebut di pinggir pantai itu, saudaraku. Sehingga ketika dia ada di sana, setiap dia melihat batu dia akan coba pegang. Semua batu yang ada di pinggir pantai itu dia pegang, saudara. Tetapi karena setiap batu yang dipegang, satu batu, dua batu, tiga batu, untuk kesekian batu saudara, semuanya terasa dingin, tidak terasa hangat. Setiap batu yang dipegang dan dingin dia langsung lemparkan ke dalam laut yang tidak jauh dari bibir pantai itu. Ia selalu merasakan bahwa setiap batu yang dipegangnya itu selalu dingin, tidak ada yang hangat seperti yang ditunjukkan oleh buku tersebut. Ia pun mulai memegang batu-batu itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berbulan-bulan ia mencoba keberuntungannya untuk mencari batu ajaib di bibir pantai itu. Dan seperti itu biasanya, setiap dia pegang batu karena merasa dingin dilemparkan ke laut, saudaraku. Hingga pada suatu hari tak terasa pekerjaan itu sudah dilakukan begitu lama, berbulan-bulan. Dan hingga suatu ketika saudara, tanpa secara tidak sadar, bahwa batu yang dicari itu tergenggam oleh bapak ini dalam tangannya. Dia tahu batu itu yang dia cari tergenggam oleh bapak itu, tetapi karena kebiasaannya menggenggam batu, setiap menggenggam batu dia melemparkan ke laut. Pada saat dia memegang batu itu, dia merasa batu itu hangat, tetapi dia tidak sadar pada saat itu dia langsung melemparkan batu itu lagi ke laut, saudaraku. Sehingga setelah batu itu terlempar, dia tersadar bahwa sesungguhnya batu itulah yang dia cari. Tetapi apa daya saudara, batu itu telah terlempar ke dalam laut dan niscaya akan dapat dicari lagi. Itu pekerjaan yang mustahil dan sangat tidak mungkin menemukannya lagi. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya dia penuh dengan penyesalan. Memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat, tetapi karena kebiasaan rutinitas yang dilakukannya, setiap memegang batu dia selalu lempar, pegang batu selalu lempar. Akhirnya ketika batu yang dicari itu benar dirasakan hangat, tetapi karena kebiasaan itu melempar batu itu ke laut, dia juga melemparkan batu itu tanpa menyadari bahwa itulah yang sedang ia cari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan, atau saya dan saudara merasakan, bahwa kehidupan ini hanya sesuatu rentetan perulang-ulangan yang membosankan kita rasa setiap hari? Saya yakin kita pernah mengalaminya, saudaraku. Pernahkah saudara merasa jenuh dalam aktivitas
keseharian yang itu saja yang kita lakukan. Saya yakin kita juga pernah mengalaminya. Ketika kita terus melakukan hal yang sama, rutinitas yang sama diperhadapkan kepada kita setiap hari. Terkadang kita juga jenuh, terkadang kita juga mengeluh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya merasa bahwa hidup ini terkadang membosankan. Ya, jika hal itu kita alami, itu membuktikan bahwa kita sedang mengalami sebuah kebosanan, kejenuhan di dalam kehidupan ini. Maka ya, sesungguhnya ketika hal itu kita alami, kita telah kehilangan, saudaraku saya katakan, telah kehilangan kesempatan untuk menemukan nilai baru dalam hidup kita di balik setiap peristiwa rutinitas yang kita lakukan itu. Ketika kita merasa bosan, kita merasa jenuh atas rutinitas yang kita lakukan setiap hari yang itu saja itu, maka sesungguhnya kita telah kehilangan kesempatan untuk menemukan nilai baru di balik setiap peristiwa rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu. Ini sebabnya kita sering stagnan, saudara, tinggal di tempat, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Sekalipun kita terus bekerja, tetapi karena nilai rutinitas itu membosankan bagi kita, kita tidak menemukan lagi kesempatan untuk menemukan nilai baru atas rutinitas yang kita lakukan itu. Untuk itulah, saudaraku, pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tidak ada alasan untuk kita jenuh, tidak ada alasan untuk berkata bosan atas apapun yang kita lakukan setiap hari. Karena setiap rutinitas yang kita lakukan, jika itu kita lakukan dalam pengharapan, maka sesungguhnya akan selalu ada kekuatan, akan ada selalu dorongan semangat yang memampukan kita untuk berpengharapan bahwa di balik setiap rutinitas yang kita lakukan, kita sedang menantikan berkat Tuhan, kita sedang menantikan campur tangan Tuhan, kita sedang menantikan rencana Tuhan. Itulah yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah melihat aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu sebagai sesuatu kebiasaan yang hanya rutinitasnya itu saja, saudara. Di dalam rutinitas yang kita lakukan setiap hari, jika itu kita lakukan tanpa pengharapan, memang akan menjenuhkan, saudara. Tetapi jika itu kita lakukan dalam pengharapan iman, maka kita akan selalu diberi semangat, maka kita akan selalu diberikan kekuatan untuk berpengharapan. Sebaliknya saya katakan, mari kita memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan peluang terbaik. Ya, ini penting dalam meraih segala pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi rutinitas yang kita lakukan bukan tidak bermakna, saudara, tetapi itu merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan peluang terbaik, meraih segala pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi tetaplah setia, tetaplah semangat, saudaraku. Walaupun kita merasa hanya itu aja yang kita lakukan setiap hari, tetapi yakinlah ketika itu kita lakukan dalam pengharapan iman di dalam Tuhan, maka dikatakan kita akan mendapatkan buah, kita akan mendapatkan berkat Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, rutinitas itu saya katakan bukanlah sekedar ya hal yang kita lakukan tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa makna. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman ini meneguhkan iman percaya saudara dimanapun saat ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedang merasa bosan hidup ini. Mari baharui kembali pengharapan saudara dalam Tuhan, supaya rutinitas apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Demikian firman ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran ini. Pimpin kami semuanya, berkati setiap kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap umat Tuhan dimanapun dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan menopang mereka, tangan Tuhan tertumpang atas penyakit mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan hari ini. Biar Tuhan menolong mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik.
yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tolong mereka Tuhan, sertai dan pimpin mereka untuk menemukan keberhasilan mereka. Hamba juga doakan anak Tuhan yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan yang baik, pimpinlah mereka. Ingatkan bahwa itu anugerah Tuhan. Ajar mereka untuk selalu bersyukur dan penuhkan sukacita mereka dalam Tuhan. Masih banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini sedang dibelenggu oleh beban pergumulan hidup yang berat. Izinkan hamba berdoa memohon berkat Tuhan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersyukur saudara untuk anugerah Tuhan yang menyapa kita lewat firman ini. Sehingga apapun yang sudah hadapi hari ini, ya, keadaan hidup yang mungkin kita hadapi, saya berpesan tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat tetap dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap saudara akan tetap bisa membantu kami untuk membagikan renungan ini, karena kami tahu ada begitu banyak orang yang saat ini merindukan kasih Tuhan. Biarlah lewat renungan ini mereka juga boleh dilaut. Bagikan kepada mereka saudara. Mari kita bersama-sama mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan tentunya, dan berkat sukacita bagi kita semua. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.